Wahai jiwa yang terpilih, dengarkanlah dengan sepenuh hati. Apa yang akan Anda dengarkan kali ini mungkin menjadi pesan paling mendesak yang pernah menyentuh relung terdalam jiwa Anda. Barangkali Anda belum sepenuhnya memahami kedalaman makna dari setiap kata yang sedang terucap. Namun percayalah, saat ini Anda sedang berdiri di ambang sebuah pertempuran rohani yang besar. Ini bukan sekadar kata-kata untuk menggetarkan hati, tetapi sebuah panggilan yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Semesta sedang mengirimkan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Suaranya lembut, namun penuh ketegasan, berbisik di ruang hening batin Anda. Bisikan itu mengingatkan satu hal yang sangat jelas, jangan ikut terlibat. Ada sebuah jalan di depan yang tampak begitu memikat, seakan menawarkan kemudahan dan janji manis. Namun di balik kilaunya tersembunyi badai yang sanggup mengguncang dan meruntuhkan arah hidup Anda. Jika Anda memilih melangkah ke sana, arus yang kuat akan menyeret Anda ke dalam pusaran yang tak mampu Anda kendalikan. Tetapi ketahuilah, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pintu keluar yang sejati, jika Anda mau mendengarkan dan mempercayainya sepenuh hati. Tenanglah wahai jiwa, Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana agung jauh sebelum Anda sampai di titik ini. Rencana itu telah dipersiapkan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan agar dapat menyelamatkan Anda dari jebakan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, rencana itu menuntut satu hal, ketaatan dan kepercayaan terdalam dari hati Anda. Perlindungan yang selama ini Anda dambakan, petunjuk yang telah lama Anda nantikan, serta terobosan yang menjadi doa Anda, semuanya kini sedang bergerak menghampiri. Agar semua itu tiba tepat waktu, Anda harus berjalan seirama dengan arus ilahi. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan panggilan ini. Jika Anda terus memilih arah yang keliru, akibatnya bisa merenggut sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda. Karena itu, saya mengajak Anda untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup dan meninggalkan komentar Anda agar pesan-pesan penuh makna ini dapat terus menjangkau hati-hati yang membutuhkan. Biarkan pesan ini menjadi cahaya yang mengingatkan Anda untuk tetap berada di jalan yang benar dan jauh dari bahaya yang tersembunyi. Bayangkan sebuah jalan yang tampak terang benderang, dihiasi janji-janji yang indah, namun di baliknya terdapat jurang yang menganga. Banyak orang telah melangkah di jalan itu, tertarik oleh kemudahannya, terbuai oleh kata-kata manis, hingga tanpa sadar mereka jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Tuhan dengan kasih-Nya ingin Anda terhindar dari nasib itu. Ia telah mengatur peristiwa demi peristiwa, bahkan memperlambat langkah Anda, agar Anda tidak sampai terperosok. Mungkin Anda merasa frustasi karena rencana Anda terhenti, atau merasa kecewa karena peluang yang diinginkan tiba-tiba hilang. Namun sesungguhnya, semua itu adalah bentuk perlindungan. Jangan pernah berpikir bahwa setiap keterlambatan adalah kegagalan. Terkadang penundaan adalah perisai yang menjaga Anda dari luka yang tak terlihat. Saat Anda mau menerima ini dengan lapang hati, Anda akan mulai melihat bahwa ada kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi bekerja di balik layar, mengarahkan Anda menuju jalan yang penuh berkah dan keselamatan. Ingatlah wahai jiwa, bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua yang tampak indah di permukaan membawa kebaikan bagi jiwa Anda. Ada jalan yang kelihatannya lurus dan mudah, namun ujungnya adalah kehancuran. Tuhan sedang berbicara melalui tanda-tanda yang mungkin terlihat kecil, tetapi penuh makna. Ia mengirimkan rasa gelisah di hati Anda saat mendekati sesuatu yang berbahaya. Ia memperlambat langkah Anda ketika Anda terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Semua itu bukan kebetulan. Dunia akan mencoba memikat Anda dengan cara yang halus, melalui orang-orang yang tampaknya peduli, namun sebenarnya memiliki niat tersembunyi. Jangan terburu-buru menilai mereka dari kata-kata manis atau perhatian yang diberikan. Belajarlah untuk melihat lebih dalam, membaca sinyal yang dikirimkan Tuhan melalui intuisi Anda. Jika hati kecil Anda berkata untuk menjauh, percayalah, itu adalah suara pelindungan ilahi yang sedang membimbing Anda menjauh dari jebakan yang berbahaya. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa harus saya yang mendapatkan peringatan ini? Jawabannya sederhana.
Karena jiwa Anda sangat berharga di mata Tuhan. Ada misi yang telah ditanamkan di dalam diri Anda sejak awal penciptaan, dan misi itu tidak boleh gagal. Segala sesuatu yang terjadi saat ini adalah bagian dari perancangan untuk menjaga misi tersebut tetap utuh. Bahaya yang sedang mengintai bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang menyasar hati dan pikiran Anda. Musuh sejati seringkali tidak datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi dengan senyuman dan kata-kata yang menyenangkan. Itulah sebabnya perlindungan ini penting. Mungkin Anda tidak memahami sepenuhnya alasan di balik semua ini sekarang, tetapi suatu nanti, saat Anda melihat kembali, Anda akan bersyukur bahwa Tuhan menahan langkah Anda. Bersyukurlah untuk jeda ini, karena dari sinilah keselamatan Anda berawal. Banyak orang mengira bahwa perlindungan dari Tuhan selalu datang dalam bentuk keajaiban besar yang terlihat jelas. Padahal, seringkali perlindungan itu hadir dalam bentuk yang sunyi, bahkan terasa seperti kehilangan. Ada saat-saat ketika pintu yang Anda inginkan tertutup rapat, atau orang yang Anda percayai tiba-tiba menjauh. Di permukaan, ini tampak menyakitkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyingkirkan hal-hal yang dapat mencelakakan Anda di masa depan. Ia melihat apa yang tidak bisa Anda lihat, mengetahui apa yang belum Anda pahami, dan bertindak sebelum bencana itu menyentuh Anda. Jangan melawan arus ini. Belajarlah untuk melihat kehilangan sebagai bentuk perlindungan, penundaan sebagai tanda kasih sayang, dan kesendirian sebagai kesempatan untuk kembali memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan cara itu, setiap pengalaman yang tampak pahit akan berubah menjadi pelajaran yang manis bagi jiwa Anda. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali merasa perlu mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai rencana, setiap keputusan membawa hasil yang diinginkan. Namun, ada saatnya Tuhan meminta kita untuk melepaskan kendali itu. Bukan karena Ia ingin kita kalah, tetapi karena Ia tahu bahwa arah yang kita pilih sedang mengarah pada bahaya. Saat ini, Anda diminta untuk mempercayai bahwa tidak semua pertempuran harus Anda hadapi sendirian. Ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan jika Anda membiarkan Tuhan yang memimpin. Mungkin sulit untuk duduk diam dan membiarkan sesuatu berjalan tanpa campur tangan Anda. Tetapi dalam diam itulah mujizat seringkali terjadi. Berhentilah mencoba memperbaiki segalanya dengan kekuatan sendiri. Serahkan kepadanya, dan Anda akan melihat bahwa apa yang tampak seperti kekalahan justru adalah kemenangan yang disiapkan khusus untuk Anda. Jika saat ini Anda merasa terjebak seolah berada di ruang tanpa arah, ketahuilah bahwa ini bukan kehampaan yang sia-sia. Ini adalah keheningan suci yang disengaja, diciptakan agar Anda tidak terperosok ke dalam jebakan yang tersembunyi. Banyak orang tidak tahan dengan momen hening ini. Mereka merasa harus segera bergerak, segera bertindak, karena takut kehilangan kesempatan. Namun justru disinilah letak kebijaksanaan ilahi. Tuhan ingin Anda berhenti sejenak, mengambil jarak, dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Dalam diam ini, Ia sedang membangun kekuatan baru di dalam diri Anda, membersihkan padangan hati dan memurnikan ticuan Anda. Jadi jangan terburu-buru keluar dari masa jeda ini. Biarkan prosesnya bekerja sampai selesai, karena setiap detik yang Anda lalui sekarang sedang mempersiapkan Anda untuk perjalanan yang jauh lebih aman dan penuh berkah. Bahaya yang sedang mendekat kepada Anda mungkin tidak terlihat di permukaan. Ia lebih halus, lebih licik, dan langsung menyasar arah hidup serta misi jiwa Anda. Bisa jadi seseorang yang berada di dekat Anda saat ini, yang tampaknya peduli dan penuh perhatian, sebenarnya memainkan peran yang berbeda dari yang Anda bayangkan. Namun, jangan biarkan hal ini membuat Anda takut. Tuhan telah mengambil langkah terlebih dahulu untuk melindungi Anda. Ia mengurai setiap niat tersembunyi dan memutuskan setiap tali yang dapat menjerat Anda. Meski Anda tidak dapat melihat proses ini dengan mata telanjang, percayalah bahwa perlindungan itu nyata. Anda mungkin merasa kehilangan beberapa hubungan atau merasa terpisah dari orang-orang yang dulu Anda anggap sekutu. Namun ketahuilah, ini bukan pengasingan, melainkan penarikan ilahi yang diperlukan untuk menjaga hati dan masa depan Anda tetap aman dari pengaruh buruk. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian menuju badai. Walaupun Anda merasa sendirian saat ini, ketahuilah bahwa ada perisai tak kasat mata yang membentang di sekitar Anda. Perisai ini bekerja tanpa henti, menjaga setiap langkah Anda dari bahaya yang belum Anda sadari.
Mungkin beberapa hari ke depan terasa berat, keputusan sulit diambil, dan energi terasa menurun. Jangan mengira itu tanda kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa alam semesta sedang menghentikan Anda sementara agar Anda tidak melangkah ke tempat yang berbahaya. Lihatlah ini sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, bukan hukuman. Ia tahu kapan harus mengizinkan Anda melangkah dan kapan harus menahan Anda untuk sementara. Percayalah pada waktunya, karena setiap penundaan memiliki alasan yang lebih dalam, alasan yang hanya akan Anda pahami ketika semua sudah terungkap. Ketika Tuhan memisahkan Anda dari sesuatu atau seseorang, itu bukan tanpa alasan. Banyak orang salah paham, mengira bahwa kehilangan berarti kegagalan. Padahal justru itulah bentuk penjagaan yang halus namun kuat. Anda mungkin melihat pintu yang dulu terbuka, kini tertutup rapat. Atau hubungan yang dulunya hangat kini terasa dingin. Meskipun terasa menyakitkan di hati, cobalah untuk percaya bahwa ini adalah bentuk intervensi ilahi. Tuhan melihat apa yang tidak dapat Anda lihat. Ia tahu bahwa jika Anda tetap berada di situasi itu, pada waktunya jiwa Anda akan terluka dan misi hidup Anda akan terganggu. Perlindungan tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Terkadang ia hadir dalam bentuk kesendirian, rasa hampa, atau bahkan penolakan. Namun di balik itu semua ada janji besar yang sedang dipersiapkan untuk Anda. Jika Anda sanggup bersabar melalui fase ini, maka Anda akan mendapati bahwa setiap orang yang pergi, setiap kesempatan yang tertutup, dan setiap jalan yang dialihkan sebenarnya adalah langkah strategis yang membawa Anda ke arah yang jauh lebih aman, lebih berkah, dan lebih dekat pada tujuan sejati Anda. Pernahkah Anda merasakan beban yang berat di hati tanpa tahu penyebabnya? Terkadang itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang membelokkan langkah Anda dari arah yang keliru. Dunia seringkali menawarkan banyak pintu yang tampak menarik, penuh warna, dan penuh janji. Namun, tidak semua pintu membawa kepada kebaikan. Ada pintu yang dibaliknya tersembunyi kegelapan yang dalam. Tuhan dengan kebijaksanaan yang tak terbatas menempatkan perasaan tidak nyaman di hati Anda sebagai alarm rohani agar Anda tidak melangkah lebih jauh. Jika Anda mendengarkan tanda ini, Anda akan menghindari banyak kesulitan yang mungkin baru akan terlihat setelah semuanya terlambat. Belajarlah untuk menghargai rasa gelisah sebagai petunjuk, bukan sebagai gangguan. Jangan buru-buru menenangkan kegelisahan itu dengan langkah yang justru menyerumuskan. Diamlah sejenak, dengarkan hati Anda, dan biarkan Tuhan menunjukkan arah yang benar. Seringkali jalan yang benar memang tidak selalu terlihat paling mudah di awal, namun di ujungnya Anda akan melihat cahaya yang tidak pernah padam. Kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menguji kesabaran kita. Ada masa di mana semua hal yang kita rencanakan seakan berjalan berlawanan arah. Setiap pintu yang kita ketuk tidak terbuka. Setiap usaha yang kita lakukan terasa sia-sia. Namun bagi jiwa yang peka, ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang melakukan pengaturan ulang yang besar. Ia tidak ingin Anda membuang tenaga di jalan yang salah. Bahkan jika jalan itu terlihat logis di mata manusia, Tuhan tahu bahwa ujungnya akan membawa Anda ke dalam kehancuran yang tidak perlu. Oleh karena itu, Ia menarik Anda keluar, seringkali dengan cara yang membingungkan dan tidak nyaman. Anda mungkin merasa dihianati oleh keadaan atau bahkan merasa Tuhan meninggalkan Anda. Namun percayalah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling dalam. Ia memilih untuk membuat Anda tidak nyaman sebentar demi menyelamatkan Anda dari penderitaan yang jauh lebih lama. Saat badai reda, Anda akan melihat bahwa semua perubahan mendadak ini hanyalah jembatan menuju kehidupan yang lebih aman dan penuh makna. Dalam perjalanan spiritual, kita seringkali dihadapkan pada dilema. Apakah kita harus bertindak atau menunggu? Banyak orang memilih untuk bertindak karena diam terasa seperti menyerah. Namun, ada kalanya diam adalah bentuk keberanian yang sejati. Diam berarti mempercayakan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukan berarti Anda pasrah tanpa usaha, melainkan Anda memilih untuk tidak terlibat dalam pertempuran yang bukan milik Anda. Dunia ini penuh dengan situasi yang tampaknya memerlukan campur tangan kita, tetapi sesungguhnya hanyalah jebakan yang menguras energi. Jika Anda memaksakan diri untuk masuk, Anda akan mendapati diri Anda terjebak dalam pusaran masalah yang semakin mendalam. Tuhan ingin Anda memahami bahwa tidak semua panggilan untuk bertindak adalah panggilan darinya. Ada saatnya Anda harus mundur satu langkah, membiarkan pertempuran itu diambil alih oleh tangan ilahi. Dengan begitu,
Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga kekuatan dan fokus untuk misi hidup yang sebenarnya telah menanti di depan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita dikirim untuk membawa kebaikan. Beberapa hadir untuk menguji, beberapa untuk mengajarkan, dan beberapa untuk memperingatkan kita akan bahaya. Kadang-kadang mereka yang tampak paling peduli justru menyimpan niat yang tidak selaras dengan kesejahteraan Anda. Inilah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan jarak terbentuk antara Anda dengan orang-orang tertentu. Mungkin awalnya Anda merasa kehilangan atau kesepian, namun jarak ini sebenarnya adalah benteng perlindungan. Tuhan tahu bahwa jika Anda terus dekat dengan orang-orang tersebut, pada akhirnya Anda akan terpengaruh atau terseret dalam masalah mereka. Perlindungan ini mungkin tidak selalu terasa nyaman, namun sangat penting. Ketika Anda mulai melihat hasilnya, Anda akan menyadari bahwa jarak itu adalah karunia. Bersyukurlah untuk setiap hubungan yang berakhir secara alami, karena itu berarti Anda sedang diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar akan mendukung pertumbuhan jiwa Anda. Ada kekuatan besar di balik keputusan untuk menahan diri. Dunia sering memuji tindakan cepat, keberanian dalam mengambil resiko, dan kemampuan untuk bergerak maju tanpa ragu. Namun, dalam perspektif spiritual, ada saatnya kekuatan terbesar justru terletak pada kesabaran. Menahan diri berarti memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Ketika Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan, Anda memberikan kesempatan bagi kebijaksanaan ilahi untuk masuk dan mengarahkan langkah Anda. Ini adalah seni yang sulit, terutama di zaman ini ketika segala sesuatu berjalan cepat. Tetapi mereka yang mampu menunggu dengan iman akan selalu melihat hasil yang lebih baik daripada mereka yang bergerak hanya karena takut tertinggal. Jangan biarkan tekanan dari luar memaksa Anda untuk melangkah sebelum waktunya. Biarkan waktu yang tepat datang. Dan saat itu tiba, Anda akan tahu tanpa keraguan bahwa inilah jalannya. Hingga saat itu, tetaplah diam dalam doa dan percaya bahwa penundaan ini adalah bagian dari rencana yang sempurna. Terkadang, Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang tidak kita sukai. Ia dapat menutup pintu yang kita impikan, memisahkan kita dari orang yang kita cintai, atau membatalkan rencana yang sudah kita susun rapi. Saat itu terjadi, wajar jika kita merasa marah, sedih, atau bingung. Namun lihatlah lebih dalam. Apakah mungkin pintu itu membawa Anda ke jalan yang berbahaya? Apakah mungkin orang itu akan menjadi batu sandungan bagi misi hidup Anda? Tuhan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan terlihat jelas. Kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar itu. Karena itulah kita sering salah menilai. Apa yang kita anggap sebagai kerugian besar bisa jadi adalah penyelamatan yang luar biasa. Belajarlah untuk mempercayai proses ini, bahkan ketika rasanya tidak adil. Sebab suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, Tuhan benar-benar tahu yang terbaik untukku. Ada sebuah prinsip penting yang sering kali terlupakan, bahwa tidak semua medan pertempuran patut kita masuki. Dunia ini penuh dengan konflik, godaan, dan kesempatan untuk membuktikan diri. Namun, jika kita terus-menerus merasa perlu untuk membela diri atau membenarkan diri di setiap situasi, kita akan menghabiskan seluruh energi kita di medan yang tidak membawa kita ke tujuan. Tuhan mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus diam. Dengan diam, Anda tidak kalah, tetapi Anda memilih pertempuran yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Pertempuran yang dipilih Tuhan untuk Anda selalu akan membawa pertumbuhan, kedamaian, dan pembebasan. Pertempuran yang tidak berasal darinya hanya membawa kelelahan dan kebingungan. Belajarlah untuk mengenali perbedaannya. Jika suatu konflik membuat Anda kehilangan kedamaian hati dan menjauhi tujuan hidup, itu adalah tanda jelas bahwa Anda harus mundur. Mundur bukan berarti menyerah, melainkan melindungi kekuatan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Momen ketika Tuhan berkata jangan terlibat seringkali terasa berlawanan dengan naluri kita. Naluri manusia cenderung ingin mengatur, memperbaiki, dan mengendalikan keadaan. Kita takut jika tidak bertindak, segalanya akan hancur. Namun kebenarannya adalah ketika kita terlalu cepat bertindak tanpa bimbingannya, kita justru memperburuk keadaan. Tuhan ingin Anda percaya bahwa Ia sedang bekerja,
bahkan ketika Anda tidak dapat melihat hasilnya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti berada di tengah kekosongan, tanpa arah yang jelas. Tetapi justru di ruang itulah keajaiban sedang dipersiapkan. Jangan terburu-buru mengisinya dengan keputusan yang tergesa-gesa. Biarkan Tuhan mengatur waktunya. Ketika saat yang tepat datang, jalan yang benar akan terbuka dengan sendirinya tanpa Anda harus memaksanya. Percayalah, rencananya selalu lebih baik daripada apa yang dapat Anda rencanakan sendiri. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda menahan diri untuk tidak masuk ke dalam situasi yang berbahaya, Anda sedang melindungi masa depan Anda. Masa depan bukan hanya tentang apa yang akan Anda capai, tetapi juga tentang siapa Anda akan menjadi. Tuhan menjaga bukan hanya langkah Anda saat ini, tetapi juga bentuk jiwa Anda di masa mendatang. Ia tahu bahwa satu keputusan yang salah dapat mengubah arah hidup Anda secara drastis. Oleh karena itu, Ia mengirimkan tanda, memperlambat langkah Anda, dan bahkan menutup beberapa jalan sepenuhnya. Meskipun ini terasa seperti hambatan, sebenarnya ini adalah pagar pengaman. Saat Anda memilih untuk mematuhi tanda ini, Anda sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa Anda mempercayainya sepenuhnya. Dan ketika kepercayaan itu terbangun, Anda akan melihat bahwa jalan yang Anda tempuh menjadi lebih terang, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Inilah kemenangan sejati bagi jiwa yang mau tunduk kepada kehendak-Nya. Ada saatnya kita merasa bahwa dunia di sekitar kita melambat, seolah waktu berhenti, dan semua yang kita lakukan tidak menghasilkan apapun. Pada momen seperti ini, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Anda sedang gagal atau ditinggalkan. Sebenarnya, Anda sedang berada dalam fase penyaringan ilahi. Tuhan sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup Anda, bahkan sebelum Anda menyadarinya. Jika semua berjalan cepat tanpa kendali, Anda mungkin saja terhanyut dalam arus yang akan menjauhkan Anda dari jalan yang benar. Fase perlambatan ini adalah waktu yang berharga untuk introspeksi, memperbaharui hubungan dengan Tuhan, dan menguatkan fondasi rohani Anda. Dunia modern sering menekan kita untuk selalu produktif dan bergerak cepat. Tetapi jiwa tidak dibentuk dalam kecepatan, melainkan dalam keheningan dan kesabaran. Maka, ketika Anda merasa seperti diperlambat, jangan resah. Terimalah perlambatan ini sebagai tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih aman daripada apa yang dapat Anda bayangkan. Banyak orang menganggap jeda dalam hidup sebagai kehilangan momentum. Mereka merasa harus selalu berada di garis depan, mengejar kesempatan tanpa henti, seolah ketenangan adalah musuh kesuksesan. Padahal, jeda seringkali adalah strategi Tuhan untuk mengalihkan Anda dari jalur yang keliru. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi langkah yang Anda rencanakan sebenarnya mengarah pada jebakan yang tersamarkan dengan baik. Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh ke dalamnya, bahkan jika itu berarti Ia harus menghentikan Anda dengan cara yang mengejutkan. Terkadang Ia mengirimkan hambatan yang membuat Anda frustrasi. Namun di balik frustrasi itu, ada pintu yang lebih baik sedang dipersiapkan. Saat Anda belajar menerima jeda sebagai bagian dari perjalanan, Anda akan menemukan bahwa ketenangan bukanlah kehilangan, melainkan perisai yang menjaga Anda dari kehancuran yang tak terlihat. Dengan cara ini, setiap langkah Anda menjadi lebih terarah dan Anda akan sampai di tujuan dengan hati yang utuh. Tidak semua yang kita anggap sebagai peluang benar-benar datang dari Tuhan. Beberapa peluang hanyalah ilusi yang dirancang untuk mengalihkan perhatian kita dari panggilan sejati. Dunia ini memiliki caranya sendiri untuk membungkus jebakan dengan kilauan yang memikat. Anda mungkin melihatnya sebagai tawaran yang sempurna, tetapi Tuhan melihat racun di balik kemasannya. Karena itu, Ia menahan Anda, bahkan jika itu berarti Anda harus melewatkan sesuatu yang tampaknya menguntungkan. Inilah saatnya di mana iman Anda diuji. Apakah Anda cukup percaya bahwa penolakan ini adalah bentuk perlindungan, atau Anda akan memaksakan diri masuk ke dalamnya? Belajarlah untuk tidak menilai segala sesuatu hanya dari penampilan luar. Doakan setiap keputusan, mintalah petunjuk, dan bersabarlah hingga jawabannya jelas. Percayalah
bahwa Tuhan tidak pernah menahan sesuatu dari Anda kecuali Ia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik untuk diberikan. Kepercayaan seperti inilah yang akan menjaga Anda dari banyak luka yang tidak perlu. Seringkali kita merasa bahwa kita harus menjadi penyelamat dalam setiap situasi. Kita melihat orang lain dalam kesulitan dan secara naluriah ingin menolong. Meskipun niat ini baik, ada kalanya campur tangan kita justru membuat keadaan semakin rumit. Tuhan tahu kapan harus membiarkan kita bertindak dan kapan harus menahan kita. Jika Anda merasa sulit untuk membantu seseorang atau setiap usaha Anda terhalang, mungkin itu adalah tanda bahwa situasi tersebut bukan untuk Anda selesaikan. Bisa jadi Tuhan sedang bekerja langsung dalam hidup orang itu dan kehadiran Anda justru akan mengganggu prosesnya. Tidak semua orang siap menerima pertolongan dan tidak semua masalah harus kita tangani. Kadang-kadang, cara terbaik untuk membantu adalah dengan mendoakan mereka dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan begitu, Anda menjaga diri Anda tetap aman dari dampak buruk yang tidak perlu, sekaligus memberi ruang bagi kehendak ilahi untuk bekerja tanpa hambatan. Ada bahaya yang lebih halus daripada serangan langsung, yaitu godaan yang dibungkus dengan keindahan dan kenyamanan. Godaan ini seringkali muncul melalui orang, situasi, atau tawaran yang tampaknya sempurna. Namun jika diperhatikan dengan hati-hati, Anda akan menemukan tanda-tanda kecil bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Tuhan memberi kita intuisi untuk alasan ini. Ia menanamkan rasa waspada di hati kita agar kita dapat mengenali jebakan sebelum kita jatuh ke dalamnya. Masalahnya, banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini demi mengikuti keinginan atau ambisi pribadi. Ketika kita memilih untuk mengabaikan suara hati, kita sebenarnya sedang menutup telinga terhadap perlindungan Tuhan. Belajarlah untuk menghormati intuisi Anda, bahkan ketika itu berarti Anda harus melewatkan kesempatan yang tampak menggiurkan. Tidak semua yang tampak seperti berkah adalah benar-benar berkah. Kadang, penolakan adalah hadiah terbesar yang akan Anda terima dalam perjalanan hidup Anda. Anda mungkin pernah mengalami saat di mana segalanya berjalan baik, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi yang menghentikan langkah Anda. Pada awalnya, Anda merasa bingung dan kecewa. Namun ketika Anda melihat kembali beberapa waktu kemudian, Anda menyadari bahwa penghentian itu menyelamatkan Anda dari masalah besar. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Seringkali tidak kita pahami saat itu juga. Tetapi satu hal yang pasti, Ia selalu bertindak demi kebaikan kita. Hambatan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mendukung Anda, melainkan bukti bahwa Ia melindungi Anda. Jika Anda dapat mempercayai proses ini, Anda akan lebih mudah menerima ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dan saat Anda menerima dengan ikhlas, Anda akan mulai melihat pola perlindungannya di setiap langkah hidup Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih tenang menghadapi masa depan, karena Anda tahu ada tangan yang selalu membimbing dan menjaga. Banyak orang tidak menyadari bahwa penundaan seringkali adalah bentuk latihan rohani. Tuhan menggunakan waktu untuk mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan ketergantungan kepadanya. Tanpa penundaan, kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri, dan lupa bahwa semua keberhasilan sejati datang dari Tuhan. Jadi, ketika Anda merasa terjebak dalam penantian, ingatlah bahwa ini bukan waktu yang terbuang. Ini adalah waktu yang digunakan untuk membentuk karakter Anda. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, jiwa Anda sedang dimurnikan melalui kesabaran. Setiap hari yang Anda lalui dalam penundaan adalah kesempatan untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dan ketika saat yang tepat tiba, Anda akan siap bukan hanya untuk menerima berkat yang Anda tunggu, tetapi juga untuk menjaganya dengan bijaksana. Karena berkat tanpa kesiapan hanya akan menjadi beban. Tetapi berkat yang datang pada waktu yang tepat akan menjadi sumber sukacita yang langgeng. Dalam dunia yang serba cepat ini, diam sering dianggap sebagai kelemahan. Namun diam di hadapan Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda memilih untuk tidak terburu-buru dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, Anda sedang menunjukkan iman yang matang. Iman seperti ini tidak bergantung pada bukti langsung atau hasil instan, melainkan percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dia memberi Anda kesempatan untuk mendengar suaranya lebih jelas, tanpa gangguan dari kebisingan dunia. Dalam keheningan, Anda dapat melihat tanda-tanda yang sebelumnya terlewatkan, merasakan dorongan hati yang lebih halus, dan memahami arah yang sebenarnya harus diambil. Diam juga memberi Anda kekuatan untuk menolak godaan yang mendesak Anda untuk bertindak tergesa-gesa. Ingatlah, ketergesa-gesaan adalah senjata favorit musuh untuk membuat kita tersandung. Dengan diam, Anda memutus rantai itu dan tetap berada di bawah perlindungan ilahi. Ada saat di mana Tuhan sengaja memisahkan Anda dari keramaian.
Ia menarik Anda keluar dari lingkaran sosial yang biasa, bukan untuk menghukum, namun untuk menyembuhkan. Dalam kesendirian ini, Anda dapat melihat dengan lebih jelas siapa yang benar-benar ada untuk Anda dan siapa yang hanya hadir ketika ada keuntungan. Kesendirian juga memberi Anda kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, menguatkan jiwa, dan memurnikan motivasi. Dunia sering mengajarkan bahwa kita harus selalu dikelilingi orang, tetapi kebenarannya adalah bahwa pertumbuhan terbesar seringkali terjadi ketika kita sendirian dengan Tuhan. Jadi, jika saat ini Anda merasa terisolasi, jangan putus asa. Gunakan waktu ini untuk membangun fondasi yang kuat, agar ketika Anda kembali ke tengah masyarakat, Anda melangkah dengan hati yang lebih bijak dan jiwa yang lebih teguh. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah ketika Ia memutuskan untuk melindungi Anda. Perlindungan itu menyentuh setiap aspek hidup Anda, baik yang Anda sadari maupun yang tidak. Mungkin Anda tidak melihat bahaya yang sedang mendekat, tetapi Tuhan sudah menempatkan perisai di hadapan Anda. Perlindungan ini bisa berupa pikiran yang tiba-tiba berubah, rencana yang mendadak batal, atau orang yang tanpa alasan jelas menjauh dari hidup Anda. Semua ini adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Jangan melihatnya sebagai kebetulan. Tuhan tidak bekerja berdasarkan kebetulan. Ia bekerja berdasarkan tujuan. Setiap hal yang Ia izinkan atau halangi adalah bagian dari proses untuk membawa Anda lebih dekat kepada rancangan ilahinya. Jika Anda dapat melihat hidup dari perspektif ini, Anda akan mulai memahami bahwa setiap pengalihan, penundaan, dan pemisahan adalah bukti dari kasih yang mendalam dan perlindungan yang sempurna. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana kita dihadapkan pada keputusan yang akan mengubah arah nasib kita. Kadang, tanda-tanda dari Tuhan hadir dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan, seperti kegelisahan yang tidak beralasan atau justru ketenangan yang datang tiba-tiba. Namun, banyak orang mengabaikan tanda ini karena terlalu sibuk mengejar rencana yang sudah disusun. Padahal, mungkin itulah cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam perspektif nilai Islam, kepekaan hati adalah anugerah yang harus dijaga, karena hati yang bersih akan lebih mudah menerima petunjuknya. Setiap langkah yang kita ambil seharusnya tidak hanya berdasarkan logika atau keinginan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan bisikan nurani yang mungkin menjadi jawaban atas doa-doa kita. Jangan pernah meremehkan perasaan yang muncul secara tiba-tiba, karena bisa saja itu adalah peringatan atau arahan yang menyelamatkan kita dari penderitaan yang lebih besar. Oleh sebab itu, biasakan untuk diam sejenak, menenangkan pikiran, lalu memohon petunjuk kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan besar. Dengan begitu, kita tidak hanya berjalan dengan kaki, tetapi juga dengan hati yang dipandu oleh cahaya kebenaran. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan semata-mata adalah hasil dari kerja keras dan kecerdasan. Padahal, dalam kehidupan ini, keberhasilan sejati juga melibatkan kehendak Tuhan yang mengatur segalanya. Ada orang yang bekerja tanpa lelah, namun tetap tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada pula yang tampaknya mudah mendapatkan keberuntungan tanpa usaha yang berarti. Hal ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menerima sesuatu dan kapan kita harus menunggu. Seringkali penundaan bukan berarti penolakan, tetapi persiapan agar kita lebih siap menerima apa yang akan datang. Dalam proses menunggu ini, kesabaran dan keikhlasan adalah kunci utama. Tanpa keduanya, kita bisa terjerumus dalam rasa putus asa atau bahkan kemarahan terhadap takdir. Namun, orang yang memahami bahwa setiap detik dalam hidupnya berada di bawah pengaturan Tuhan akan mampu menjalani hari-harinya dengan tenang. Mereka tidak mudah terguncang oleh kegagalan sementara, karena mereka tahu bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses menuju keberhasilan yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya penting untuk tidak hanya berjuang dengan tenaga, tetapi juga berserah dengan sepenuh hati. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain. Kita melihat teman, kerabat, atau bahkan orang asing di media sosial yang tampak hidupnya lebih bahagia, sukses, atau lancar. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari keseluruhan cerita mereka. Kita tidak mengetahui perjuangan, air mata, dan pengorbanan yang mereka lalui di balik layar.
Dalam pandangan Islam, iri hati adalah penyakit hati yang berbahaya karena dapat menggerogoti rasa syukur dan mengaburkan pandangan kita terhadap nikmat Tuhan yang sudah diberikan. Ketika kita terlalu fokus pada pencapaian orang lain, kita lupa mensyukuri langkah-langkah kecil yang sudah kita tempuh sendiri. Lebih buruk lagi, membandingkan diri bisa membuat kita mengambil jalan pintas yang salah demi mengejar apa yang dimiliki orang lain, meski harus mengorbankan prinsip dan nilai hidup kita. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat dalam memberi, karena Dia tahu apa yang terbaik dan kapan waktunya yang tepat. Maka daripada membandingkan diri, lebih baik memperbaiki diri dan menikmati proses yang kita jalani. Ada kalanya Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tetapi untuk mengajarkan pelajaran penting. Mereka bisa datang sebagai teman, pasangan, guru, atau bahkan lawan yang membuat kita kesal. Setiap interaksi dengan mereka, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, memiliki makna tersembunyi yang jika kita renungkan, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang. Dalam nilai-nilai Islam, hubungan antar manusia bukan hanya sekedar interaksi sosial, tetapi juga bagian dari ujuan hidup. Ada orang yang mengajarkan arti kesetiaan, ada yang mengajarkan arti kesabaran, dan ada pula yang mengajarkan arti melepaskan. Sayangnya, banyak dari kita sulit menerima perbedaan seseorang karena terlalu terikat secara emosional. Kita lupa bahwa tidak semua yang kita cintai adalah bagian dari rencana jangka panjang Tuhan untuk kita. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa peran mereka dalam cerita kita sudah selesai. Jika kita bisa memandang perpisahan dari sudut pandang ini, maka setiap kehilangan tidak akan terasa seperti akhir, melainkan bab baru yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Dan dari situlah hati kita akan semakin kuat menghadapi perubahan. Dalam menjalani hidup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa akan tujuan besar yang seharusnya kita kejar. Kita bekerja, makan, tidur, dan mengulangnya setiap hari. Seolah-olah hidup hanyalah tentang bertahan. Padahal manusia diciptakan dengan tujuan yang jauh lebih tinggi. Untuk mengenal Tuhan, menjalankan amanahnya, dan memberi manfaat bagi sesama. Rutinitas memang penting, tetapi tanpa arah yang jelas, kita hanya akan berjalan di tempat. Itulah sebabnya, kita perlu sesekali berhenti dan mengevaluasi apakah yang kita lakukan setiap hari mendekatkan kita pada tujuan hidup atau justru menjauhkan kita. Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Bahkan, pekerjaan sehari-hari pun bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Namun, jika kita tidak sadar akan tujuan tersebut, maka waktu akan berlalu begitu saja tanpa makna. Oleh karena itu, penting untuk memiliki visi hidup yang jelas, agar setiap langkah yang kita ambil selaras dengan panggilan hati dan kehendak Tuhan. Dengan begitu, hidup kita akan terasa lebih berarti dan penuh arah. Setiap orang memiliki momen di mana mereka merasa Tuhan menutup sebuah pintu yang sebelumnya terbuka lebar. Saat itu terjadi, reaksi pertama yang sering muncul adalah kekecewaan, bahkan kemarahan. Kita bertanya, mengapa Tuhan mengambil sesuatu yang aku inginkan? Padahal tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Dalam hikmah ilahi, sebuah penutupan pintu bisa jadi adalah perlindungan dari bahaya yang belum kita ketahui. Banyak kisah orang yang menyesal karena memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah diberi tanda untuk dihindari. Dalam pandangan Islam, kita diajarkan untuk percaya pada takdir, bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Saat satu pintu tertutup, seringkali Tuhan telah menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Namun jalan itu baru terlihat ketika kita mau berhenti menggedor pintu yang salah. Maka jika Anda merasakan hambatan yang tak kunjung hilang meski sudah berusaha, berhentilah sejenak. Mungkin itu adalah pesan bahwa Anda sedang diarahkan ke tempat yang lebih aman. Kesabaran dan kepercayaan pada ketentuannya akan membuat hati Anda lebih tenang, meski belum melihat seluruh peta perjalanan hidup. Rasa cemas seringkali datang ketika kita tidak tahu apa yang menunggu di depan.
Ketidakpastian membuat sebagian orang mengambil jalan pintas, bahkan mengabaikan tanda peringatan yang sudah jelas. Namun rasa cemas itu bisa berubah menjadi kekuatan jika kita belajar melihatnya sebagai sinyal, bukan beban. Dalam perjalanan spiritual, rasa cemas bisa menjadi alarm hati yang memberitahu kita bahwa ada yang tidak beres. Banyak orang mengira bahwa ketenangan itu selalu berarti berada di jalan yang benar, padahal tidak selalu begitu. Ada kalanya ketenangan itu hanyalah kebiasaan yang meninabubukan, sementara jalan yang benar justru membuat kita waspada. Di titik inilah, doa dan introspeksi menjadi sangat penting. Meminta petunjuk pada Tuhan bukan sekadar ritual, tetapi juga bentuk kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak bisa melihat semua. Ketika cemas, berusahalah duduk tenang, bernafas, dan mendengarkan hati. Mungkin di sanalah Anda akan menemukan jawaban yang selama ini dicari. Bukan dari luar, tetapi dari kedalaman jiwa yang sudah diberi cahaya oleh Tuhan. Ada perbedaan besar antara menyerah dan berserah. Menyerah adalah kita berhenti berusaha karena lelah atau takut gagal. Sedangkan berserah adalah saat kita sudah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Banyak orang terjebak dalam kebingungan karena tidak bisa membedakan keduanya. Mereka mengira bahwa tidak memaksakan sesuatu berarti lemah, padahal dalam pandangan iman, itu justru tanda kekuatan. Berserah memerlukan keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Dalam kehidupan sehari-hari, berserah juga berarti tidak lagi mengikat kebahagiaan kita pada satu hasil tertentu. Kita tetap melangkah, berusaha, dan belajar, tapi tidak lagi cemas apakah hasilnya sesuai keinginan atau tidak. Inilah yang membuat hati tenang dan pikiran jernih. Bahkan ketika yang batang adalah ujian, kita bisa melihatnya sebagai proses menuju kebaikan. Jadi jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana meski Anda sudah berusaha maksimal, mungkin itu saatnya untuk berserah. Bukan karena Anda kalah, tapi karena Anda percaya ada skenario yang lebih indah menunggu. Hidup ini penuh pilihan, tetapi tidak semua pilihan membawa kita pada kebaikan. Ada jalan yang tampak indah di awal, namun penuh duri di tengah. Dan ada jalan yang terlihat sulit, tetapi akhirnya manis. Disinilah pentingnya memiliki prinsip yang kuat. Prinsip itu seperti kompas yang menuntun kita, bahkan ketika jalan terlihat gelap. Tanpa prinsip, kita mudah tergoda oleh jalan pintas atau godaan yang menjanjikan keuntungan cepat. Dalam Islam, prinsip ini disebut istiqomah, teguh dalam kebenaran meski berat. Orang yang istiqomah tidak hanya mempertahankan nilai ketika semuanya berjalan lancar, tetapi juga saat badai datang. Prinsip yang kokoh akan melindungi kita dari jebakan halus yang seringkali dibungkus dengan kebaikan palsu. Maka sebelum melangkah, pastikan bahwa prinsip Anda jelas dan tidak mudah goyah. Ingatlah, setiap pilihan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan. Dan masa depan yang baik tidak dibangun dari keputusan yang diambil dalam kebingungan atau keraguan, melainkan dari keyakinan yang lahir dari hati yang bersih. Sampailah kita pada akhir pembahasan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah membaca dan merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Semua yang kita bahas tentang tanda-tanda dari Tuhan, kesabaran, berserah, dan istiqomah adalah bekal untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh ujian. Ingatlah bahwa setiap rintangan yang Anda hadapi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Jangan takut untuk berhenti ketika Tuhan memberi tanda, karena Dia hanya ingin melindungi Anda dari jalan yang salah. Jadilah pribadi yang mau belajar membaca pesan-pesannya, baik melalui kejadian besar maupun hal kecil yang sering kita abaikan. Saya percaya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, Anda akan selalu berada di bawah bimbingannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memahami makna dari pesan ilahi ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, saya mengundang Anda untuk terus mengikuti pembahasan mendalam tentang kehidupan, iman, dan kebijaksanaan di channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan cahaya petunjuk dalam hidup mereka.